Oke. Dengan Pak siapa? Florentinus. Pak Florentinus. Nama lengkapnya? Florentinus Septianus C. Kurang keras. Florentinus Septianus C. Florentinus Septianus C. C. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan pembekalan super driving skill. Ya. Tadi kan sudah saya sampaikan terkait masalah contoh potensi kecelakaan ini ya. Ya. Nah, selanjutnya itu 5 langkah dasar defensive driving di jalanan. 5 langkah dasar defensive driving di jalanan. Nah, defensive driving ini apa? Defensive driving ini perilaku pengemudi yang berkendara dengan aman, nyaman, yang mengedepankan keselamatan, baik keselamatan pribadi atau keselamatan pengendara lainnya. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada 5 langkah atau 5 cara ya. Ya. Yang pertama, pahami dinamika kendaraan. Artinya Pak Florentinus sebelum melakukan pengiriman, Pak Florentinus tolong dipahami kendaraannya. Apa saja? Pertama, rem. Nah, untuk mengetahui rem ini berfungsi atau tidaknya, Pak Florentinus, unit yang kita bawa jalankan 10 meter dari jarak 0 sampai 10 meter dengan kecepatan 20 km per jam kecepatannya, dan injaklah rem tersebut. Nah, setelah diinjak, analisa dari Pak Florentinus itu bagaimana? Apakah remnya itu masih berfungsi atau tidak? Oke ya. Ya. Selanjutnya yang nomor 2 itu apa? Yang nomor 2 itu box belakang di cross check. Nah, ada beberapa kejadian pada saat driver melakukan pengiriman, box belakang ini terbuka dengan sendirinya. Karena apa? Yang pertama nih, karena jalanan tidak datar, terkena goncangan, jalannya tidak datar, akhirnya terbuka dengan sendirinya. Karena apa? Karena beberapa box truk ini tidak simetris, tidak tegak. Ya, maksudnya itu goyang apabila mengenai jalan datar, sehingga pintu box itu bisa terbuka dengan sendirinya. Nah, sebelum berangkat, Pak Florentinus tolong dianalisa tersebut. Ya, paham ya? Oke. Ya. Selanjutnya yang nomor 3 apa? Pahami kendaraan ini itu dari sebelah kiri kita memutar sampai sebelah kanan sehingga bertemu di titik awal tersebut. Artinya apa? Pak Florentinus pada saat mengelilingi unit tersebut itu harus punya analisa. Yang kita khawatirkan apa? Pada saat Pak Florentinus jalan, ada beberapa bagian yang bisa membahayakan pengendara lainnya. Bisa. Contoh kalau bempernya nggak sama cek, takutnya sudah tidak berfungsi dengan baik, dan kan takutnya di pertengahan perjalanan jatuh dengan sendiri. Itu salah satu saja. Ya. Oke. Selanjutnya yang nomor 2, jaga jarak aman. Nah, ini jaga jarak aman ini hukumnya wajib. Contoh kecepatan 30 km per jam, jaga jarak amannya 30 meter berbanding lurus dengan kecepatan. Ya. Contoh kecepatan 40 km per jam berbanding lurus dengan kecepatan
artinya 40 meter jarak amannya. Begitu seterusnya. Oke. Iya. Dan kecepatan itu ada batas-batasannya, mulai jalanan antar kota antar provinsi, mulai jalan perkotaan, ya itu ada batas kecepatan. Nanti setelah training ini akan saya jelaskan terkait batas kecepatan maksimal. Ya, Iya. oke. Karena apa? Dengan kita jaga jarak aman, kita bisa mencegah yang namanya kecelakaan atau potensi terjadinya kecelakaan. Dengan jaga jarak aman ini kita akan mendahului unit yang ada di depannya enak, ya kan? Dengan jaga jarak aman ini kita bisa menganalisa, dalam arti menganalisa ini kecelakaan itu rata-rata tidak jaga jarak aman. Contoh saja, bapak mengantuk sehingga terlena, ya maksudnya dia sehingga terlena, sehingga mendekatlah dengan unit yang ada di depannya. Dengan kejadian mengantuk itu pasti timbullah accident. Contoh mengantuk sepersekian detik dengan kecepatan 30 km per jam dengan jaga jarak aman 10 meter dengan kecepatan 30 km per jam dengan 3 detik aja bisa nggak menabrak unit yang ada di depannya? Bisa ya? Nah, itulah. Selanjutnya terkait yang nomor 3, awasi kondisi kita. Pak Florentinus pada saat di jalan, awasi kondisi kita dalam arti poin ini itu Pak Florentinus dari sekian per detik, 5 detik, 4 detik, tolong dicek spion kanan dan spion kiri. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak cek, nanti yang saya khawatirkan ada kendaraan yang mendahului dari kanan, dari kiri, dan setelah mendahului Pak Florentinus tiba-tiba dia banting setir persis di depan Pak Florentinus. Karena ada beberapa kejadian seperti itu, tiba-tiba berbeda. Ya. Nah, persimpangan pasar ini kan salah satu contoh awasi kondisi kita di jalan persimpangan, jalan keramaian, jalan perempatan, pasar juga ya. Setelah itu selanjutnya nomor 4, waspadai blind spot. Blind spot ini adalah titik buta yang mana tidak terlihat oleh pengemudi atau driver. Saya ulang lagi, blind spot artinya titik buta di mana yang tidak terlihat oleh pengemudi atau oleh driver. Nah, ini gambarannya di sini. Nih, ini titik butanya. Dari spion kiri itu ada sekitar 60% tidak terlihat. Ya. 60% yang tidak terlihat oleh pengemudi. Dari spion sebelah kanan itu ada sekitar 40% yang tidak terlihat oleh pengemudi. Oke. Untuk box belakang itu di belakang unit kita tidak bisa terlihat. Ya. Itu hampir 100%. Betul ya? Betul. Kalau yang di depan itu blind spotnya sekitar 10%, di mana yang tidak terlihat oleh pengemudi. Ya, oke ya. Nah, dari konteks blind spot ini ada pertanyaan? Ya. Oke. Contoh pada saat Pak Florentinus parkir di toko mundur, saat mundur. Alangkah bagusnya Pak Florentinus minta bantu kawal sama anak toko. Karena apa?
pada saat kita parkir mundur, yang kita khawatirkan itu di belakang unit kita ini ada pengendara lainnya, contoh mobil, motor, sepeda gayung, atau mainan anak-anak. Pada saat kita parkir mundur, di mana itu tidak terlihat. Ya, ada beberapa kejadian pada saat driver ini mundur ternyata menabrak mainan anak-anak, sehingga mainan anak-anak ini terbentur dengan unit kita dan terdoronglah dia itu ke belakang mengenai kaca toko, sehingga kaca toko tersebut akan pecah atau pecah. Nah itu salah satu contoh terjadinya eksiden. Oke. Selanjutnya, hindari distraksi dan paham warga. Artinya kita ini hindari distraksi, Pak. Contohnya itu main handphone. Pada saat kita berkendara, kita main handphone dengan kita membalas WA satu kata, dua kata, tiga kata dengan kecepatan 30 km/jam, jaga jaraknya 10 meter, bisa nggak menabrak unit yang ada di depannya? Keras, bisa nggak? Bisa ya? Nah itulah. Selanjutnya, maka di jalan. Nah ini salah satu saja. Ini ada dua lajur. Sebelah kiri ada minibus ya, yang sebelah kanan ada minibus juga. Di antara dua minibus ini, di tengah-tengah ini ada garis marka putus-putus. Artinya ini sebelah minibus sebelah kanan boleh melewati marka garis putus-putus ini ke kiri untuk ke kiri. Begitu sebaliknya, minibus sebelah kiri boleh melewati garis putus-putus untuk ke kanan. Ya. Contoh yang kedua, ini ada dua lajur. Yang sebelah kiri, sebelah kanan ada minibus, sebelah kanan ada minibus, atau sebelah kiri ada minibus. Di antara dua minibus ini, di antara dua minibus ini ada garis marka. Yang sebelah kiri ini garis lurus, yang sebelah kanan ini garis putus-putus. Artinya apa? Minibus sebelah kanan ini boleh melewati garis putus-putus ini untuk pindah haluan ke sebelah kiri. Sedangkan untuk minibus sebelah kiri ini tidak boleh melewati garis marka lurus untuk pindah lajur ke kanan. Oke. Selanjutnya contoh yang nomor 2, ini kan ada dua lajur, sebelah kanan ada minibus, sebelah kiri ada minibus. Di antara dua minibus ini, di tengah-tengah ini ada garis marka lurus. Artinya ini apa? Artinya yang minibus sebelah kanan ini tidak boleh melewati garis marka lurus ini untuk pindah ke lajur ke kiri. Sedangkan untuk minibus sebelah kiri ini tidak boleh melewati garis marka lurus ini untuk pindah lajur sebelah kanan. Nah ini Pak, salah satu contoh aja garis marka. Oke? Ya. Dari poin 5 langkah dasar defensif ini kira-kira ada pertanyaan? Gak ada. Nah, 5 langkah dasar defensif driving ini itu salah satu mencegah yang namanya terjadinya kecelakaan atau mencegah yang namanya potensi kecelakaan. Oke ya? Mencegah yang namanya terjadinya kecelakaan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan poin selanjutnya. Nah, untuk poin selanjutnya ini tolong dianalisa dulu, nanti saya jelaskan terkait tips saat menyalip kendaraan. Ini dipahami dulu, setelah itu saya jelaskan.